Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Kirotul Aini, NIM 20410501060. Di sini saya akan menanggapi video Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MI, mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pada dasarnya, pengangguran berdampak besar pada perekonomian suatu negara. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengangguran, kita akan membahas mengenai pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja, biasanya berumur 15-64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Biasanya pengangguran terjadi karena kurangnya lowongan pekerjaan maupun tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan pengangguran yaitu orang yang memasuki usia bekerja dan ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai macam-macam pengangguran. Pengangguran sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang secara nyata tidak terlihat memiliki pekerjaan dan penghasilan padahal sudah memasuki usia kerja. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, yaitu orang yang bekerja tetapi tidak mencukupi standar waktu bekerja atau orang yang bekerja dengan jam kerja waktu yang sedikit. Pada umumnya terjadi ketika perusahaan kelebihan karyawan sehingga pembagian jam kerja antar karyawan itu tidak merata. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Adalah orang yang bekerja hanya pada saat waktu tertentu. Contohnya petani yang hanya bekerja pada saat musim tanam dan musim panen saja. Selain dari waktu itu biasanya mereka menganggur. Dan yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja paruh waktu. Misalnya dalam seminggu mereka hanya bekerja 2 atau 3 kali saja. Poin yang ketiga kita akan membahas mengenai jenis pengangguran. Pengangguran sendiri terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi resign atau berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan pada saat ini sedang mencari pekerjaan yang baru. Atau bisa juga pengusaha yang berganti bisnis usaha yang baru. Jenis yang kedua yaitu pengangguran siklikal, adalah orang yang menganggur diakibatkan siklus ekonomi atau karyawan yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Atau bisa juga seorang perusahaan yang karena situasi tertentu memutuskan untuk menghentikan bisnis usahanya. Yang ketiga adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat penurunan tingkat ekonomi secara makro di suatu negara. Atau terjadi karena adanya kebijakan dari perusahaan yang tidak lagi membutuhkan jasa tersebut. Yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi diakibatkan adanya perubahan atau perbaruan teknologi. Poin yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak pengangguran. Nah, pengangguran sendiri berdampak besar pada perekonomian suatu negara, yaitu dalam hal yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi pada perekonomian negara tersebut berjalan dengan tidak lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat. Yang kedelapan, banyaknya masyarakat yang kekurangan gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Dan yang terakhir, produktivitas tenaga kerja dan upah yang diterima masyarakat itu relatif lebih rendah. Poin yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab pengangguran. Terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab umum terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara tingkat penawaran dan permintaan pekerja. Lebih banyak orang yang melamar pekerjaan dibandingkan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total dan output. Artinya bahwa tingkat produksi secara agregat pada suatu negara menurun, sehingga terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Pekerjaan yang dulunya menggunakan tenaga manual, banyak yang digantikan dengan teknologi mesin, sehingga menambah tingkat pengangguran. Yang keempat itu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengatasi pengangguran. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran, seperti menyelenggarakan bursa tenaga kerja, menyediakan informasi lowongan pekerjaan yang mudah diakses oleh masyarakat, memberikan pelatihan kerja baik dalam hal teknologi atau kewirausahaan untuk meningkatkan skill atau keterampilan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya
dengan menciptakan situasi ekonomi yang mendukung. Selanjutnya, meningkatkan peredaran modal usaha dengan cara menurunkan suku bunga, meningkatkan jiwa kewirausahaan terutama bagi mahasiswa, dan yang terakhir dapat melakukan upaya berupa transmigrasi atau perpindahan masyarakat dari lingkungan yang padat penduduk. Setelah membahas mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi konvensional, kita akan membahas mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pengangguran terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pengangguran jabari atau terpaksa. Adalah orang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dan yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan, termasuk dalam kategori angkatan kerja dan mempunyai keterampilan tetapi memilih untuk tidak bekerja, entah itu dikarenakan malas atau memiliki harta berlebih sehingga memilih untuk menjadi pengangguran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam terdapat dua solusi untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu mekanisme individu, adalah memberikan solusi atau bantuan kepada seseorang sesuai dengan jenis pengangguran yang dihadapi. Bantuan dapat berupa lowongan pekerjaan, motivasi kerja, keterampilan, ataupun informasi pekerjaan. Dan kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi, yaitu penciptaan situasi ekonomi secara makro pada suatu negara untuk mengurangi tingkat pengangguran di kalangan masyarakat secara nasional. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini yaitu kita sebagai manusia harus produktif, tidak hanya dalam menjalani pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kita sebagai manusia dapat bermanfaat juga bagi orang lain. Mahasiswa ekonomi diharapkan tidak hanya menguasai dalam hal teori, tetapi juga sebagai praktisi ekonomi, sehingga dapat menciptakan peluang bisnis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.